Shalom, senang dan bersyukur sama Tuhan karena anugerahnya kita bisa hadir hari ini. Kita meyakini semua yang ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, saya mau mengajak kita kembali untuk mendengarkan firman Allah, merenungkan dengan sebuah tema selalu bergairah sepanjang masa. Selalu bergairah sepanjang masa. Nah, setiap orang tentu mengalami musim kehidupan yang berbeda. Setiap orang tentu juga memiliki sebuah kegairahan yang naik turun. Di era modern sekarang ini kita berhadapan dengan berbagai tantangan yang tidak lebih mudah. Kita juga mengalami satu proses kehidupan yang begitu dinamis. Tidak ada kepastian, seluruhnya bisa mudah berubah. Hari ini, esok, dan seterusnya. Dan berita-berita terakhir yang memberikan sebuah pengharapan akan setidaknya meredaknya gejolak di Timur Tengah dengan perjanjian damai untuk beberapa waktu yang ke depan. Berharap harga minyak turun, kemudian harga-harga yang lain bisa lebih turun. Tetapi sekali lagi, politik tidak pasti. Semua ada kepentingan dan hari ini, esok, dan seterusnya bisa berubah. Begitu juga tentu bicara dengan semangat kegairahan kita. Sebagai orang percaya, kita mungkin hari ini semangat, tapi besok ketika kita berhadapan dengan situasi yang berbeda, mungkin kita terganggu semangatnya. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, yuk mari kita selalu bergairah sepanjang masa, apapun masa kehidupan yang kita jalanin, tetapi kita mampu tetap bertahan dengan penuh semangat. Amin. Roma 12 ayat yang ke-11 berkata, firman Allah berkata, kita baca dengan lantang bersama-sama 2-3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma agar mereka semua tidak membiarkan kerajinannya menjadi kendor. Kalau hari ini kita ada ibadah, tetapi kemudian di minggu mendatang, mari kita berusaha untuk tetap bisa beribadah. Dan seterusnya di minggu-minggu selanjutnya. Kalau di masa yang lalu kita pernah mengadakan satu catatan khusus, siapa yang rajin bahkan gak pernah bolos selama 1 tahun, dan mereka mendapat penghargaan bahwa sebagai orang yang paling rajin dalam kehadiran ibadah. Kita sekarang ini memang mencatat tetapi tidak memberikan satu perhatian khusus siapa yang gak pernah bolong. Begitu ya. Nah, kalau itu soal absensi, sekarang mungkin kita bisa berkata pada diri sendiri. Waktu saya memasuki tahun 2026 ini, keadaan saya penuh semangatkah? Kemudian sampai hari ini masihkah kita tetap sama? Ya, kadarnya, kualitasnya yang penting. Jadi kadang orang kualitasnya mulai menurun, secara fisik dia kelihatannya sama, tetapi isi bobot di dalamnya sudah mulai berbeda. Nah, hari ini kita bicara bobotnya. Firman Tuhan bobotnya itu adalah roh. Bagaimana roh kita itu bisa tetap bernyala-nyala. Tidak sedikit pun menjadi redup, bahkan mati. Sehingga dengan demikian kita punya semangat yang tinggi, tetap on fire, dan kalaupun apa yang dipercaya kita hari ini, maka kita didapati tetap setia mengerjakan seluruh apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi jemaat yang biasa-biasa. Tuhan rindu setiap kita, saya dan saudara, agar dapat hidup dengan roh yang terus bernyala-nyala bagi Dia. Tapi sayang, sekali lagi seperti pembukaan saya katakan, realita kehidupan yang kita hadapi tidaklah demikian. Bahwa dalam perjalanan hidup semangat kita bisa naik turun. Tidak selalu sama setiap orang, tidak selalu sama setiap waktu. Ada saat-saat kita penuh dengan iman.
Ada saat-saat kita penuh sukacita, ada saat-saat kita penuh dengan pengharapan. Bahkan di saat itu energi kita pada tingkat yang maksimal. Tapi ada juga waktu ketika kita menghadapi kondisi lelah. Lelah jasmani dan lelah rohani. Perjalanan kita rasanya jenuh. Kita berhadapan dengan keadaan yang kayaknya kok stagnasi begitu-begitu saja. Kemudian mulai perasaan kecewa meliputi. Mungkin juga kita mengalami kekecewaan dengan seseorang. Dan banyak hal yang lainnya, tekanan-tekanan kehidupan yang membuat kita merasa tertekan, bahkan membuat kita kehilangan motivasi. Di situasi-situasi yang tertentu mungkin kita tidak termotivasi lagi ke gereja. Bahkan tidak termotivasi untuk melayani. Setiap orang bisa kehilangan semangat. Tetapi tidak setiap orang memilih ketika itu untuk bangkit kembali di situasi yang kalaupun kondisi sedang terpuruk. Nah, kita tahu bahwa Tuhan rindu kita tetap menyala. Bukan hanya saat keadaan baik, bukan hanya saat diberkati, bukan hanya saat semuanya berjalan dengan baik, bukan saja ketika kita bisa berkata aku diberkati, aku dilimpahi, bahkan kita bisa berkata bahwa hidupku itu dipelihara oleh Tuhan. Hari ini aku ada sebagaimana aku ada, itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kita mampu berkata demikian, tetapi kita berharap ke depan dan seterusnya. Sekalipun situasi makin sulit, kita akan bisa tetap berkata, semua karena Tuhan. Bahkan kita menjumpai sebuah alasan, kaulah alasan untukku hidup. Kita menyadari bahwa semangat itu sangat penting. Bergairah hidup itu sangat penting. Yang membedakan saya waktu mengalami stroke dengan teman-teman yang mengalami stroke. Saya alumni SMA 1, teman-teman yang mengalami stroke itu ada beberapa orang yang saya tahu. Bahkan mungkin pernah jemaat yang di sini yang juga pernah berkesempatan ngalamin stroke seperti Alip. Tahu Alip ya? Orang Gunung Sari juga pernah mengalami. Baun Budi nyaris, tapi nggak jadi. Teman saya pendeta satu angkatan di Asosiasi Pendeta Indonesia, ketua JGS, doa apa itu sejagat ya, Jakarta Barat, juga tiba-tiba ngalamin serangan stroke beberapa bulan lalu. Rekan saya, sekretaris di Asosiasi Pendeta DPC Jakarta Barat, juga tiba-tiba ngalamin serangan stroke. Jadi rupanya banyak orang yang kalau dipikir biasa-biasa saja, wah ternyata satu ketika bisa ngalamin yang luar biasa. Teman saya dulu main badminton, seorang penyanyi yang cukup ada di YouTube juga, dari gereja GB yang besar, kelompok Pak Niko, ketua rayon, tiba-tiba serangan jantung. Saya pikir dia olahragawan yang rajin, tapi mati karena jantung. Dadak. Ada banyak hal kejadian yang bisa berubah terjadi secara tiba-tiba. Kelihatan luar semangat, tapi isi di dalam dengan pergorakan yang berbeda. Satu yang terakhir, rekan saya tadi itu yang sama-sama di Asosiasi Pendeta, saya nggak nyangka gerejanya besar. Bilangan cukup besar lah di sebuah gedung. Tapi ternyata mengalami
masalah keuangan juga. Yang tiba-tiba minta tolong, Pak Paulus bantu saya jualin mobil saya nih. Terpaksa saya jual. Atau bahkan kalau ada bisa pinjam uang beberapa untuk 1-2 hari, saya kembalikan. Hal-hal yang tidak terduga kadang-kadang. Kok orang yang saya nggak nyangka kelihatannya kayak gini bisa juga ngalamin kayak gitu. Ada banyak hal yang lain. Tetapi apapun situasi yang dihadapi, sebagai orang yang percaya, kuncinya ini. Kalau kita mampu bertahan tetap semangat, tetap bergairah, apapun yang kita hadapi, maka kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu pertanyaannya di sini kita paham mengapa penting selalu bergairah sepanjang masa. Boleh kasih saya tahu, kira-kira kenapa penting kita selalu bergairah sepanjang masa? Saya tampilkan 2 alasan pokok. Sebelum saya tampilkan isinya, ada yang mau kasih pendapat? Kira-kira kenapa? Kenapa begitu penting? Penting enggak? Merasa penting enggak? Penting ya. Orang sakit berobat, berusaha obat apapun juga, bahkan ada obat yang mahal, tapi enggak menyembuhkan. Orang sakit berobat dengan dokter yang terkenal, tapi penyakitnya juga enggak sembuh. Jadi nampaknya Alkitab punya rumusan yang kadang orang suka lupa. Rumusannya apa dikatakan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika semangat merosot, ketika semangat menurun, kondisi tidak lebih baik. Itu yang dialami banyak orang. Sehingga satu persatu keadaan makin berat, bahkan satu persatu sudah mendahului kita. Semangat kegairahan itu terlebih makin nyata kelihatan pentingnya pada waktu kita memasuki masa COVID. Kita ini kan orang-orang yang sudah lulus lewat masa yang kritis tadi. Ini orang-orang kalau dibilang bangsa Israel zaman dulu mau dibawa ke negeri perjanjian, ke negeri Kanaan, dalam perjalanan yang begitu sulit, banyak angkatan awal yang gak lolos, akhirnya mati semuanya dibunuh. Kenapa mati? Karena banyak yang sudah patah semangat, berkeluh kesah, bikin kesal Tuhan, akhirnya dengan tidak ada iman lagi hidup mereka. Ya sudah jadi sesuai imanmu, engkau tidak masuk dalam negeri perjanjian. Generasi selanjutnya maka perlu dituntun, perlu dibawa. Bahkan Yosua sebagai pengganti Musa di akhir kepemimpinannya mengingatkan kepada umat kembali lagi. Pilihlah hari ini kepada siapa engkau mau beribadah. Tetapi aku tidak pengaruh dengan pilihan. Kalau engkau memilih tidak beribadah kepada Allah Israel, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah. Kemampuan orang-orang yang bertahan adalah kemampuan mereka bisa mempertahankan kegairahan hidup di dirinya. Nah, yang pertama adalah apa?
Kenapa begitu penting? Karena kegairahan itu atau semangat itu membangkitkan energi dan ketahanan hidup. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Setiap kita mungkin akan mengalami kondisi waktu-waktu tertentu yang kayaknya juga mengalami penderitaan, kondisi yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak sesuai harapan. Banyak stres. Tetapi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Semangat memberi kekuatan untuk bisa bertahan, semangat memberi energi untuk tetap bisa bangkit, semangat memberi harapan untuk terus melangkah di kondisi yang penuh dengan tantangan. Karena semangat adalah kekuatan hidup. Semangat bagaikan bahan bakar kehidupan. Orang yang bersemangat akan lebih kuat menghadapi masalah. Orang yang bersemangat tidak mudah menyerah, tetap memiliki harapan, mampu bangkit setelah jatuh, dan terus bisa bergerak maju sekalipun keadaan itu tidak mudah dihadapi. Banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena kehilangan semangat untuk melanjutkan apa yang harus dikerjakan. Banyak orang terkadang karena semangatnya patah, maka dia sudah menyerah sebelum berperang. Sebelum bergerak, kemudian dengan rasa pesimis, dia merasa nggak bisa. Karena itu kita bisa lihat perbedaan antara orang yang bersemangat dengan orang yang tidak punya semangat. Tanpa semangat maka kita akan merasa bahwa masalah walaupun itu kecil terasa besar. Bahkan kadang-kadang orang merasa membesar-besarkan masalah. Mudah mengeluh, mudah menyerah, kehilangan harapan, nggak melihat bahwa ada jalan keluar. Kemudian melihat hambatan itu kayaknya lebih besar daripada sebuah peluang yang mungkin masih ada. Sebaliknya dengan orang yang memiliki semangat, sekalipun situasi sama dihadapi, tapi dia bisa tetap optimis, tetap memiliki harapan, tetap bisa mencari solusi di kondisi yang tertekan sekalipun, dan terus mampu bertumbuh dan bisa melihat beberapa peluang di antara tantangan yang ada. Sehingga kita bisa lihat keadaan mungkin bisa sama dihadapi semua orang, tapi respon bisa berbeda dari tiap-tiap orang tergantung semangat yang ada di dalam diri kita. Kalau hari ini kumpulan komunitas jemaat GB Gunung Sahari ada sebagaimana kita ada sekarang kelihatan sama, tapi ketika kita berhadapan pada situasi, mungkin situasinya juga sama, perbedaannya bisa terjadi pada setiap orang. Bagaimana setiap orang bisa memberikan respon. Saya nggak pernah lupa situasi yang terjadi di luar kendali kita. Tapi hidup dan diri kita, kita punya kendali. Bagaimana merespon situasi yang tak terkendali. Dan cara kita merespon, sekalipun situasi itu tidak terkendali, itu akan menentukan hasil buat setiap individu pribadi, lepas pribadi. Jadi hasil bisa berbeda. Saudara berjemaat sekarang di sini, beribadah sama di sini, pulang merasa berbeda dengan satu lain. Ada yang merasa ibadahnya diberkati, ada yang merasa tidak. Saudara dengar apa yang saya sampaikan firman Tuhan saat ini, ada yang merasa diberkati, ada yang merasa dikuatkan, ada yang merasa sesuatu yang dia rasakan. Tapi juga ada kondisi yang orang bilang, saya nggak ngerti, ngantuk, gua nggak dapat apa. Setiap orang bisa berbeda.
Ada satu sosok yang dikenal di dalam Alkitab. Waktu Musa mengutus 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. Dikatakan kedua orang ini berbeda dengan 10 yang lainnya. Yang membedakan jiwanya beda. Kalau bicara jiwa di sini bicara insight di dalamnya. Karena itu saya katakan sebagai orang yang sudah berpengalaman hidup, sebagai orang yang sudah berpengalaman berumah tangga, bagi anak-anak muda, kecantikan luar tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Tetapi kecantikan batinia itu menentukan kebahagiaan. Engkau tidak hidup cuma hari ini, tapi engkau hidup untuk waktu yang cukup panjang. Usia bisa membuat orang berubah, tetapi batinia itu masih tetap sama. Tergantung spiritual, mental orang itu yang ada di dalamnya. Orang gak bisa mempertahankan kulit untuk bisa tetap tidak keriput. Tapi orang masih bisa mempertahankan untuk tetap jadi orang baik. Amin. Bisa tetap jadi orang yang ramah. Amin. Bisa tetap jadi orang yang semangat. Tidak termakan usia. Salah satu contohnya adalah Kaleb. Yosua 14 ayat 10b dan 11 berkata, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, waktu diutus Musa, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yosua saat itu berkata di usia 85 tahun, tapi tetap punya semangat yang menyala. Semangat kadar di dalamnya itu enggak berkurang. Kalau dulu dia semangat di usia 40 tahun ketika Musa mengutus Kaleb sebagai salah satu pengintai dari 12 pengintai. Maka semangat yang dulu aku punya sekarang tidak pernah berkurang. Imannya tetap kuat dan bahkan dia masih siap berperang di usia 85 sama seperti dia siap berperang di usia 40 tahun. Masih siap menerima tantangan yang juga tetap sama seperti dulu di masa mudanya. Jadi usia bisa berubah, usia boleh berubah. Usia bisa bertambah, usia bisa membuat orang dalam kondisi fisik menurun, tetapi semangat seharusnya tidak boleh padam. Karena itu Tuhan mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kasih celah sedikit pun. Kalau hari ini saya tidak ke gereja, mungkin karena pernah nggak ke gereja. Berikutnya saya nggak ke gereja itu jadi wajar. Betul? Tapi kalau hari ini saya ke gereja, kemudian saudara besoknya tetap ke gereja. Besok lagi ke gereja, ke gereja, ke gereja. Saudara punya keinginan untuk tidak sampai, jangan sampai nggak ke gereja. Kenapa? Karena saudara merasa ingin mempertahankan. Waktu saya masih usia produktif kerja, beberapa headhunter selalu hubungin saya. Setelah saya usia sekian tahun, puluhan tahun kerja di APL, saya merasa sayang kalau sengaja kerja untuk waktu yang sekian panjang, rasanya sulit bertahan. Jadi ketika saya ditawarkan di posisi yang jauh lebih baik, dengan penghasilan yang lebih baik, kadang saya pikir pengalaman lalu teman-teman saya
Mereka keluar, kalau dikeluarin dapat sampai begitu banyak. Saya lihat berapa mereka dapat uang PHK. Berapa? Biasanya berapa sih? Berapa ya? Berapa lama kita kerja ya gitu ya? Dikali 1 ya? Atau kali 2? Kali 2 ya. Saya waktu itu lihat teman-teman saya digaji. Dikasih pesangon ada yang sampai dapat 50 bulan gaji. Terus saya pikir-pikir kalau saya dapat yang kayak model gini, enak ini. Jadi saya marahin tuh headhunter. Salah sih saya. Ya makanya belajar dari kesalahan. Dulu saya begitu banyak bodoh. Orang nawarin saya tolak. Bahkan saya marahin. Tapi masih gak kapok. Nawarin lagi. Sampai terakhir orang-orang tahu. Jadi headhunternya udah nggak hunter lagi. Hunter itu mengejar. Pengejar ya. Jadi udah nggak mau kejar gue lagi. Daripada dimarahin. Kenapa? Ya, saya pikir sayang kalau saya keluar resign paling saya dapat 2 bulan gaji. Uang penghargaan ketimbang saya bayangin. Saya dapat, wah kayaknya saya bisa dapat 60 bulan gaji. Ya cukuplah saya nganggur 5 tahun. Kelihatannya enak. Kalau orang pikir-pikir kayak gitu, nggak maju. Tapi keponakan saya pinter. Seorang cewek, dulu waktu dia kuliah di Trisakti dapat cum laude 4, dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kadang-kadang cuma berapa bulan. Jadi terakhir dia di Gojek, di posisi yang bagus juga, kemudian dan terakhir pindah lagi. Pindah lagi kemana saya nggak tahu, lupa lah. Jadi pindah-pindah. Jadi sampai akhirnya bos bilang kalau kamu mau balik welcome. Karena prestasi yang bagus. Kalau dia tetap stay, gajinya cuma paling berapa naik. Tapi gara-gara dia lompat terus sampai berkesempatan dulu pernah ke Eropa, itu gajinya udah lumayan. Udah bisa hidup buat menghidupi keluarganya, cukup makmur. Puji Tuhan. Ketika kita kalah menyerah duluan, takut melangkah. Saya belajar seringkali kita lebih menjumpai kondisi stagnasi. Tapi orang yang berani melangkah dengan iman, maju ke depan walaupun kita belum tahu. Tapi satu ketika ternyata hidup bisa lebih baik. Karena itu ketika 10 orang pengintai berkata, medannya sama. Ada belalang pelahap. Itu raksasa orang-orang enak, keturunan enak. Itu gede-gede. Memang berlimpah susu madu, itu negerinya begitu makmur. Kalau kita lihat perjalanan dulu saya aneh. Benar juga saya buktiin. Waktu saya lihat baik pertama kali perjalanan maupun berikutnya ke Holy Land itu saya lihat perbedaan. Waktu saya transit di Kuwait, saya lihat Kuwait gersang. Tapi waktu masuk ke negeri Israel, rumput hijau. Waktu pergi ke sini agak gersang. Tapi kemudian masuk lagi ke Israel. Itu subur. Maka begitu masuk Israel kita berkata, semua nyanyi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Aduh, rasanya tersentuh. Sudah nggak pernah bisa hilang ingatan.
perbedaan ketika kita ke negeri sana, ke negeri sini. Tapi begitu masuk Israel, itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berbeda. Hidup orang yang penuh semangat juga beda. Karena itu kita belajar dari Kaleb, ya. Jangan hanya kita bertambah panjang umur, tapi di usia yang sudah lanjut, makin usia lanjut, kita nggak semangat, kita bilang, ya kasih yang muda-muda aja deh. Satu-satunya pekerjaan yang nggak pernah pensiun itu pekerjaan Tuhan. Betul? Karena Tuhan juga begitu sama kita. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap. Tuhan setia. Jadi kita sampai kapanpun, selama masih ada kekuatan, lakukan untuk Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan sampai maut menjemput kita. Tetap bertumbuh, tetap beriman, tetap melayani, dan tetap berdampak. Kaleb tidak meminta tempat yang nyaman, tetapi Kaleb meminta gunung untuk ditaklukkan. Artinya, apapun tantangan yang dia jumpai di usia yang makin lanjut, dia ingin tetap berada sebagai pemenang. Saya menjumpai banyak orang sering berkata, saya jadi korban. Sekali lagi, dengar, jadi orang Kristen, Tuhan gak tetapkan kita jadi korban. Tuhan tetapkan kita jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena itu semangat mentalitas sebagai pemenang harus dipertahankan. Saudara sudah menang. Saya sudah menang. Dan kita mempertahankan kemenangan. Mempertahankan kemenangan jauh lebih sulit dari sekedar merebut kemenangan. Jadi yang pertama, kenapa penting semangat di dalam hidup kita? Karena membangkitkan energi. Siapa yang tahu arsitek Central Park? Central Park cukup bagus. Dulu sebelum Central Park, mana duluan? Taman Anggrek sama Citraland. Duluan mana ya? Hah? Citraland dulu ya? Citraland. Dulu hit. Semua senang ke Citraland. Begitu hadir Taman Anggrek, move ke Taman Anggrek, TA. Terus hadir sekarang CP. Tapi selain CP ada banyak mall-mall lain. Tapi sampai sekarang CP masih tetap favorit. Ternyata desain Central Park itu cukup nyaman. Ada satu tempat taman yang buat orang suka. Kalau ada event tertentu, apalagi Natal, ada pohon Natal yang cukup tinggi. Ya, buat orang bisa seperti rekreasi di sana. Ternyata itu adalah didesain oleh seorang arsitek senior, seorang wanita yang dalam rumah tangga dia gagal, dalam karir dia berhasil. Sebagai single parent yang membesarkan 2 anak karena sudah cerai dengan suami. Dia adalah arsitek yang berhasil sukses. Namanya siapa? Arsiteknya Central Park itu siapa? Ada yang tahu? Hah? Itu ada yang bisik-bisik tuh. Tommy tahu tuh, Tommy. Siapa? Damayanti, iya. Depannya? Kristi ya. Kristi Damayanti. Dia berhasil menyelesaikan
Desain daripada Central Park dalam waktu 2 tahun lebih cepat daripada waktu yang ditentukan sebelumnya. Alhasil dia dapat bonus yang besar, berangkat ke San Francisco, Amerika Serikat, seluruh keluarga dibawa ibu dan kedua putrinya. Waktu dia berlibur di sana, menikmati kenyamanan hidup dalam kesuksesan yang besar. Dunia mengenal dia. Tetapi tiba-tiba jam 3 pagi hari, dia mengalami serangan stroke. Terkapar waktu dia mau pipis ke kamar mandi, tiba-tiba lemes. Kayak saya dulu pernah ngalamin. Tapi lemesnya dia lebih parah buat dia sampai terjatuh, terkapar, dibawa ke rumah sakit, sudah terlambat. Akhirnya divonis dokter kena stroke sebelah. Kalau dulu saya bagian kiri, kebanyakan cowok bagian kiri, kebanyakan cewek bagian kanan. Berarti mengalami serangan otak nomor 3, 5, dan 7. Otak di sebelah kirinya, otak sensorik, motorik, ya, itu rusak semuanya. Ada gumpalan darah. Buat dari bagian kanannya stroke. Dulu saya nggak separah dia. Yang ini dia sampai mulutnya nggak bisa ngomong. Jadi habis sudah 2 minggu di rumah sakit Amerika, dibawa ke Indonesia, kondisi tidak membaik. Tangannya lumpuh, belajar dari nol untuk tangan kiri. Nggak bisa apa-apa. Tapi anak-anaknya masih kecil. Yang paling besar pernah dijanjikan di plot, saya akan sekolahkan di Amerika. Tapi menghadapi situasi kayak gini, bagaimana bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik? Kalau kita belum mengalami seperti itu, sulit bisa sebagus berempati merasakan. Tapi kalau kita mengalami situasi yang sama seperti yang dialami Kristi dan Bayang, tentu secara mental hancur habis. Tidak berdaya. Tapi kesaksian yang ditulis bahwa dia bangkit, mengingat 2 anak masih kecil. Dia harus tetap bisa hidup bertahan, mengingat anak-anaknya yang masih membutuhkan. Perasaan yang sama pernah saya alami dulu ketika saya udah gak kuat karena operasi bisul di anus. Yang saya rasa gak kuat, pengen mati. Benar-benar pendarahan sepanjang waktu. Sinar laser pagi dan sore tidak bisa menghentikan. Rasa sakit yang amat sangat membuat saya gak tahan. Mati saya. Tambah perasaan kecewa jemaat gak hadir. Terus kemudian melihat Adi nangis peluk saya. Maka demi dia, dalam hati saya bangkit. Saya harus bertahan hidup. Semangat mulai muncul. Ketika semangat mulai muncul untuk bertahan hidup demi anak. Leo masih kecil, gak ngerti, dia pandangin saya. Tapi Adi nangis peluk saya. Saya gak tahan. Dan dari situ saya bilang, saya harus hidup. Itulah sebabnya kenapa saya katakan, semangat membangkitkan energi. Bagai bensin, membakar. Semangat itu buat kita bisa tahan. Punya ketahanan. Semangat itu bisa membuat kita punya daya juang yang lebih. Tapi orang yang patah semangat, membiarkan keadaan pasrah, lama-lama
Orang yang punya semangat tidak membiarkan dirinya dipengaruhi situasi. Dipengaruhi dengan keadaan. Dipengaruhi dengan kondisi. Tapi orang semangat berjuang untuk bisa berada di atas situasi yang ada. Ini penting buat jemaatku. Di tengah-tengah keadaan yang tidak lebih baik ke depan, saya mau katakan, semangat, gairah dalam Tuhan, jangan sampai kendor. Supaya kita bisa mampu bertahan. Satu ketika kita akan menghadapi situasi antikris, sekarang belum kelihatan nyata. Tapi kalau sudah antikris nyata-nyata, masih adakah orang yang kuat untuk bisa mempertahankan? Karena itu firman Tuhan berkata, ketika Yesus datang kedua kali, dia tidak berkata adakah orang masih tetap kaya. Tapi adakah dijumpai iman di bumi ini? Masihkah orang bertahan dalam iman? Tetap setia sama Tuhan. Yang kedua, bahwa semangat membawa pengaruh positif bagi orang lain. Jadi semangat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi semangat itu bisa berpengaruh untuk komunitas. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sifat semangat, sifat kegairahan itu bersifat menular. Semangat yang sehat itu bisa menular. Semangat yang tidak sehat juga tetap bisa menular. Jadi jika saudara tetap semangat, maka komunitas di sekitar saudara akan tetap semangat. Tapi ketika saudara tidak semangat, yang lain pun tidak semangat. Kristi Damayanti punya semangat yang tinggi, membuat dia punya daya juang yang tinggi. Dia berusaha cari solusi, dia belajar tangan kiri, sampai akhirnya dia ajak teman-temannya itu, dia nggak bisa lagi kerja sebagai arsitek karena tangan kanannya nggak mampu lagi, nggak bisa berbicara, sehingga dia harus berbicara komunikasi dengan menulis. Karena itu dia belajar cari solusi dengan cara menulis. Sampai akhirnya dia bisa jadi penulis yang terkenal dengan karya buku bestseller yang laku. Coba dibayangkan, dari arsitek sebuah mall yang cukup sampai sekarang kelihatan berdiri masih bagus, kemudian jadi penulis. Kenapa bisa menyimpang ke situ? Karena dia tidak mau biarkan dirinya kalah dengan kondisi. Semangat itu menular. Oleh karena itu anaknya, ketika orang tuanya cacat kayak gini, sulit bergaul dengan teman-temannya. Tapi anaknya enggak malu. Satu ketika dia sudah mulai bisa berbicara dengan terbata-bata, dia tanya sama anaknya, kamu malu enggak sama mama? Tidak mama, mengapa saya harus malu sama mama? Akhirnya waktu dia mengantar anak ke sekolah, anak ini memperkenalkan mamanya ke teman-teman. Ini mamaku yang cacat. Mamanya tersentuh menangis. Engkau enggak malu mengakui mamaku. Kenapa? Anak ini mengalami semangat yang sama tertular dari mamanya yang punya semangat. Predikat apapun tidak membuat dia menjadi rendah. Karena yang membuat diri kita rendah bukan predikat kata orang. Tapi bagaimana kita membawa diri kita punya nilai yang bermanfaat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan. Semangat itu menularkan optimisme, menularkan harapan, menularkan sukacita, bahkan bisa menularkan iman. Ketika kita tampil dengan kekuatan iman tertentu, orang terinspirasi, orang lihat kita itu jauh lebih produktif ketika kita tampil dengan kesaksian hidup yang nyata dilihat orang ketimbang dari cuma kata-kata. Orang lihat kita tetap bersemangat. Nah, kalau kita tetap bersemangat, yang lain akan tetap semangat. Tapi kalau kita loyo, yang lain bisa loyo. Nah, mempertahankan semangat ini gak mudah. Mempertahankan hidup bergairah gak mudah. Bagaimana kita dapat selalu bergairah sepanjang masa?
Ada 3 tips yang penting. Dan itu saya terapkan buat hidup saya. Di dalam banyak tantangan, saya menjumpai kehidupan yang sepertinya sial banget. Maaf bicara. Kok kayaknya saya nggak disukai padahal saya kurang baik apa? Kok saya kayaknya dinilai buruk? Di mana kesalahan saya? Sampai hari ini dan detik ini, saya nggak ngerti kenapa orang tidak suka dengan saya. Tetapi satu hal yang saya lakukan, seperti firman Tuhan. Yang pertama, yuk kita belajar. Nggak ada akses. Ini yang tadi. Ya, bagaimana supaya kita dapat selalu bergairah? Ya. Yang pertama apa? Jaga hati. Sekali lagi hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adalah sangat penting menjaga hati dengan segala kewaspadaan agar kita terlindung dari berbagai potensi yang dapat melemahkan dan memadamkan roh kita. Lindungi hati kita dengan filter untuk menyaring sampah-sampah kehidupan agar tidak masuk dan merusak hidup kita. Kadang orang bisa mengatakan hal yang menyakitkan hati. Kadang orang yang bisa mengatakan atau kita mendengar perkataan-perkataan dari orang, penilaian-penilaian dari orang yang bisa melemahkan. Tapi saya katakan, apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain lakukan, itu bukan bagian kita. Dia punya hak bicara. Dia punya hak untuk menilai. Tidak dalam kontrol kita. Tapi saya bisa mengontrol diri saya. Saya bisa kendalikan diri saya. Saya nggak bisa bilang jangan ngomong gitu sama saya. Tapi saya bisa filter. Ini sampah. Ini melemahkan. Ini merusak saya. Jangan saya simpan. Kadang kita lupa, kita ambil. Kita taruh. Jadi beban pikiran. Kecewa. Hubungan rusak. Akhirnya iblis bisik-bisik lagi. Udah gak usah gereja. Udah gak usah melayani. Udah gak usah. Banyak hal lain bisa. Firman Tuhan ingatkan kita. Apa? Jangan padamkan. Ketika padam roh kita. 2 Tawarik 15 ayat 7 memberi satu semangat. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah. Kalau hari ini kita belum melihat hasil. Kalau hari ini kita belum melihat sesuatu yang kita harapkan. Jangan patah semangat. Jangan berhenti berusaha. Terus lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau hari ini orang gak mau percaya kita. Kalau hari ini orang gak mau dengar kita. Kalau hari ini orang masih tidak baik dengan kita. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Jadilah orang baik. Bukan karena orang baik pada kita. Tapi karena kita memang orang baik. Jadi seperti itulah kita harus ada sebagaimana adanya. Yang pertama, jaga hati. Apapun juga orang bisa lakukan terhadap diri kita. Sepanjang hati kita protek dengan segala kewaspadaan. Karena singa iblis itu mengaum-ngaum cari mangsa. Ini bisa dicaplok, ini bisa dihasut. Lu digituin lu, jangan mau lu. Jangan biarkan lu. Kita bisa dendam, kita bisa marah, kita bisa emosi, martabat kita diuji. Hai Yesus, jika engkau anak Allah, turun, selamatkan dirimu, selamatkan. Tapi tidak membuat Yesus bergerak turun.
Dia bertahan cuma demi kita. Kalau dia terpancing emosi, dia turun habis kita. Gak selamat. Gara-gara orang emosi gak selamat. Musa emosi gak masuk negeri perjanjian. Agar gak kepancing emosi, jaga hati. Pakai filter. Orang gak bisa kita harapkan seperti yang kita harapkan. Tapi kita bawa diri jadi seperti yang kita mau. Yang kedua, jaga cinta. Orang bisa berkata, saya masih tetap mencintai Tuhan. Tapi cintanya kadarnya, kualitasnya, isi bobotnya itu dulu 100%. Sekarang mungkin sisa tinggal 25%. 75% sudah hilang. Beralih, entah dia hinggap ke tempat lain. Apakah itu uang? Apakah itu kedudukan? Apakah itu teman hidup? Apakah itu anak? Apakah itu apa yang menjadi yang paling kita cintai sekarang? Jagalah cinta mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di mana ada cinta, di situ ada kegairahan. Ketika orang mencintai, hujan geledek pun, waktu awal dia cinta pertama, tetap dia berangkat, tetap apel, betul enggak? Betul enggak sih yang sudah punya pengalaman? Ngaku aja. Kalau kita cinta, ada kecintaan. Biar kita duduk berdua di tukang rujak. 2 jam kita enggak gerah. Betul enggak? Tetap senang hati. Tapi ketika kadar cinta mulai berkurang, habis selesai makan langsung bubar. Begitu kumpul masing-masing sibuk dengan HP. Kenapa? Karena cinta sudah menurun. Tapi ketika ada cinta, berpegangan tangan gak pernah lepas. Jatuh ke sandung, aduh kenapa sayang. Tapi ketika cinta sudah mulai merosot, ya, yang perempuan pegangan bukan pegangan badan, tapi pegangan apa tuh? Pinggirnya motor. Ya, betul gak sih? Pinggir motor yang dia pegang. Kalau dulu, tadi saya sempat kelihatan. Seorang motor naik jalur busway cepat. Perempuannya kan gak pakai helm lagi. Dia peluk begini. Wow. Sampai begini sepanjang perjalanan. Cuy loh, nyosornya sampai kayak gitu. Iya, nyosor begitu. Memang indah pada mulanya. Selanjutnya terserah Anda. Tapi firman Tuhan berkata Kidung Agung 8 ayat 6b sampai 7a. Cinta itu sesungguhnya kuat seperti maut. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Begitu kuatnya cinta sampai tak tergoncangkan. Jadi yuk jangan biarkan api cinta jadi padam. Pelayanan itu perlu dengan kasih. Kalau pelayanan tanpa kasih rasanya jadi beban. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tetapi dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Kalau orang yang mencintai, yang dicintai itu jadi lebih utama. Betul enggak? Betul. Kalau kita mencintai seseorang, yang kita cintai jadi yang lebih prioritas. Dapat jalur prioritas, nggak cuma BCA. Ya kan? Nah, melayani seperti Yesus. Mengutamakan orang lain, melayani dengan setia, jaga api cinta tetap menyala. Jangan biarkan api cinta padam, teruslah melayani dengan kasih, agar banyak orang mengalami kasih Kristus melalui hidup kita. Ingat, cinta yang sejati melayani tanpa pamrih.
Kasih yang kita berikan adalah cerminan kasih Tuhan melalui kita. Jangan biarkan kesibukan, kelelahan, ataupun kekecewaan itu memadamkan semangat melayani. Teruslah melayani dengan sukacita, sebab Tuhan yang memberi kekuatan dan hasilnya. Ketika ada kasih, maka ada kebaikan. Bahkan kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya orang yang mengasihi, dia bukan orang yang sering mengungkit-ungkit, bukan orang yang sering mempermasalahkan, bukan ribet begini dan begitu. Tapi kasih akan mampu menerima apa adanya. Hidupnya selalu damai dengan semua orang. Kenapa? Itulah orang yang senang, itulah orang yang disukai. Karena itu yuk cara menjaga cinta. Yuk gak ada jalan lain. Supaya kasih mula-mula itu bisa tetap ada. Yaitu kuncinya sebenarnya adalah persekutuan. Tetap intim, intimasi. Begitu seseorang mau menjaga cinta dengan seseorang, maka tidak lain, hubungan relasi harus dijaga. Keintiman harus dijaga. Hubungan dengan Tuhan dijaga dengan apa? Yaitu cari suara Tuhan dengan firman-Nya. Doa, hubungan, bicara dengan Tuhan, komunikasi. Menyembah, memuji, memuliakan. Waktu saya di APL saya pernah dengar seorang muslim teman saya, serekan, berkata begini. Dia punya saudara. Itu luar biasa jaga cintanya. Ada aja inovasi yang dibuat sama pasangannya. Padahal usia rumah tangga sudah puluhan tahun. Itu di kerja dia selalu telepon. Halo sayang. Dia pikir apa yang bisa dia buat. Dia pulang bawa bunga. Istrinya jemput. Itu suasana kehangatan cinta suami istri. Tak pernah pudar. Apa aja. Dinner berdua itu romantis pakai lilin. Wah, luar biasa kayak anak muda. Itu cintanya tetap menyala. Luar biasa. Tapi kalau sekarang, ya udah mah warteg. Ya dah, warteg. Ketoprak. Ya udah terpaksa lah. Sate. Ya, kadar cinta terakhir. Ya, yuk. Bagaimana supaya kita bisa tetap semangat ini? Ingat, betapa kita berharga dan dicintai Tuhan. Ini kadang-kadang kita nggak ingat, nggak nyadar. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Kata Yesaya 43 ayat 4a. Kemudian Roma 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan mau katakan betapa kita berharga. Kenapa kita begitu berharga? Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan gak mengasihi maka kita gak ada harganya. Karena dia mengasihi kita begitu rupa dan dia bisa terima kita apa adanya. Betapapun kita berbuat seringkali salah sama Tuhan. Tapi kasihnya gak pernah berkurang. Dia masih terima kita ketika orang merasa diri kita gak dihargai lagi. Banyak orang awalnya mulai. Maka pepatah dunia gak heran. Ada uang abang saya, gak ada uang bakyak nelayan. Kadang-kadang ukurannya cuma sampai situ. Tetapi kalau kita benar-benar cinta, maka kita bisa terima seseorang apa adanya. Bahkan kita menganggap dia begitu berharga. Karena berharga, maka apapun akan kita korbankan. Nah, itulah yang terjadi pada Tuhan. Karena kita berharga dikasih Tuhan. Maka dikatakan Roma tadi bahwa dia bisa karuniakan anaknya. Kalau anaknya yang paling bagus aja itu, yang terbagus itu, terbaik itu, berani Tuhan korbankan. Apalagi yang lain, kata Tuhan, itu loh maksudnya ayat itu. Apalagi. Terus kalau udah kayak gitu, apalagi yang bikin kita jadi lesu, loyo, gak semangat dalam Tuhan. Apa yang kurang? Tadi lagunya udah bilang.
Tapi kita kadang-kadang nggak menghidupi apa yang tak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, nggak pernah timbul dalam hati. Tapi itu tuh yang bagus-bagus udah disediakan buat kita, kata firman. Tapi buat mereka yang mengasihi Dia, ada belakangnya. Jangan cuma kutip di depan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sering kutipan di depan kita kasih kata penghiburan buat orang. Tenang, Tuhan turut bekerja. Tapi mendatangkan kebaikan. Tenang, dalam segala sesuatu pasti ada maksud baiknya Tuhan. Tapi kembali ingat, di belakangnya ada. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nyambung, connect. Ada relasi yang terjadi. Kita berharga di mata Tuhan karena kita ciptaan. Dia yang ciptakan. Kita dikenal. Kita ditebus. Karena itu kita berharga. Bukti kasih Tuhan sudah dinyatakan. Dia utus anaknya, Yesus mati buat kita, Yesus bangkit dari maut supaya kita punya pengharapan hidup. Maka Dia juga memberi segala sesuatu buat kita. Karena itu ingat, kita tidak layak menerima kasih Tuhan, tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Kasih Tuhan tidak berubah, tidak bersyarat, tidak berkesudahan. Ini enaknya. Kalau kasih manusia, itu bisa berubah. Kasih manusia ada syarat tertentu. Kasih manusia ada waktunya berakhir. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi dan menyertai. Marilah kita merespon kasih Tuhan dengan hidup yang mengasihinya dan taat kepadanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya untuk kita semua. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, kata firman Tuhan. Kalau ada orang seringkali terpisah. Tetangga saya, bukan tetangga, rekan dulu satu dagang, dulu saya dagang tas di pasar Laris, Cengkareng. 2 tahun saya dagang usaha. Seberang saya juga pedagang, seorang wanita cukup cantik dengan seorang suami yang cukup ganteng. Kami sering kali makan bersama, pergi bersama. Bahkan pernah saya dapat satu kesempatan order jadi penterjemah dan tour guide untuk orang Hong Kong dan Singapura atau Taiwan, lupa. Yang datang ke Indonesia, ditawarkan ke saya, Pak Paulus nih, ada job, mau nggak diambil? Oh ya, saya senang sekali. Saya bisa jadi penterjemah. Saya bisa jadi tour guide. Akhirnya saya bawa dia. Lumayanlah kita dapat 2.000 yuan. 2.000 yuan berapa itu ya? Sekarang 2.500-an lah ya. Kali 2.000 yuan berapa sih ya? Ya pokoknya segitu deh. Ya lumayan sih. Kita bagi 2. Dia tukang supir, saya bagian yang penterjemah. Ceceng-ceceng. Lumayan. 2,5 juta sehari. Tapi keluarga yang baik enak. Kita makan ropang bersama-sama. Kita pergi bersama-sama. Tapi ternyata suami istri tidak bahagia. Istrinya dominan, punya uang. Akhirnya tiba-tiba berita duka. Suaminya didepak. Cerai hidup. Istrinya kawin lagi. Suaminya pindah. Dan berita terakhir suaminya sudah meninggal. Patah semangat. Tapi kasih Tuhan gak pernah pisahkan kita. Kondisi apapun kita, apa adanya kita, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dari kita.
Amin. Akhirnya rangkuman saya. Ini 3 kunci jaga. Yaitu apa? Jaga hati, jaga cinta mula-mula, dan ingat kita berharga dan dikasih Tuhan. Kalau ingat 3 hal ini, mari hiduplah berbahagia. Apalagi ingat pentingnya 2 hal. Orang yang semangat membangkitkan energi kegairan, kemampuan daya tahan hidup. Orang yang bersemangat itu bisa mempengaruhi, menularkan ke komunitas lainnya jadi berkat. Karena itu biarlah rohmu menyala-nyala dan setialah melayani Tuhan, setia beribadah, jangan kendor. Hari ini yang datang, minggu depan datang lagi, minggu berikutnya datang lagi. Tetap setia, Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian. Semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, semangat. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ibu Nonon pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tetap mau menjaga semangat kami Tuhan. Kami tidak membiarkan semangat kami kendor Tuhan. Tapi kami mau bergairah. Roh kami bernyala-nyala dan tetap setia melayani Tuhan. Kami menjaga hati kami Tuhan dengan segala kewaspadaan. Kami tidak mau Tuhan menyimpan sampah, hal-hal yang tidak baik yang membuat kami tidak bisa semangat di dalam Engkau Yesus. Dan kami boleh mempertahankan kasih kami yang mula-mula Tuhan. Tidak setengah jalan berhenti atau hilang Tuhan separuh dari kasih itu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kalau kami kehilangan kasih yang mula-mula, kami gak akan bisa bertahan hidup bersama dengan Engkau Yesus. Oleh sebab itu mari Roh Kudus, Engkau senantiasa menguatkan iman kami sekalian untuk tetap setia di dalam Engkau Yesus. Untuk tetap setia melayani Engkau Tuhan. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, karena energi Tuhan yang ada pada kami tidak bisa membubarkan atau membuyarkan semangat kami Bapa. Mungkin ada saatnya lelah Tuhan, tapi kami mau Tuhan, tidak mau lelah di ladang Engkau Yesus. Bangkitkan semangat kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang bergairah di hadapan Engkau. Pemenang-pemenang yang handal di dalam Engkau Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi atas hidup kami, kalau kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Dan kami juga tidak boleh Tuhan melupakan Tuhan bahwa kami berharga di mata Engkau. Kami sangat dikasihi Engkau Yesus. Oleh sebab itu Tuhan,
Bukti kami mengasihi Engkau, kami boleh melayani Engkau dengan setia, tetap setia, bahkan sampai akhir kami menutup mata Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah namamu. Kami berdoa buat hambamu Bapak Paulus Pujianto sebagai gembala jemaat di tempat ini, tambahkan hikmat dan pewahyuan yang daripadamu Tuhan, untuk membina kami, membimbing kami Tuhan, membawa kami kepada hal yang lebih baik lagi Bapak. Biarlah rohani kami semakin dibangkitkan setiap minggu Tuhan. Semangat kami semakin bergairah setiap minggu Tuhan, oleh karena kebenaran firman Allah yang kami dengar Bapa. Kami mau simpan itu semua dalam hati kami yang paling dalam, bahkan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Saat kami lemah, kami ingat kekuatan firman yang ada pada kami. Saat kami jatuh Tuhan, kami pegang firman Tuhan yang mampu menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu, berkati keluarganya, berkati seluruh kehidupannya, terutama kesehatannya Tuhan. Biar kami terus boleh bersama-sama melayani Engkau selaku gembala kami di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Mari semua kita katakan, amin.